Dia sangat yakin jika dia meninggalkan Pandu di sini sendirian, Surya pria yang sangat pilih kasih itu tidak akan pernah melepaskannya semudah itu. Dan alasan dia berada di sini adalah untuk memastikan bahwa Pandu baik-baik saja. Karena itu dia tidak bisa pergi begitu saja. Selain itu, dia sudah sangat lama tidak menyukai Surya yang payah ini dan sangat jijik dengan cara memanfaatkan orang lain. Ya, karena Bima tidak berniat untuk membiarkan masalah ini, Surya terjebak dalam dilema dan dia memelototi Pandu dengan marah. Pasti merepotkan bagimu untuk melakukan perjalanan ini, Pak Januar. Tetapi putri saya sudah mengatakan bahwa insiden ini tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Jadi bagaimana aku harus menangani ini setelah dia dipukuli tanpa alasan? Melihat bahwa Surya bersikeras menutupi perbuatan Sofia, Bima memutuskan untuk tidak bersikap sopan dan berkata dengan ketus, "Tidak ada hubungannya dengan dia. Kalau begitu, katakan padaku, Sofia, bagaimana bisa 10 miliar berada di rekening bankmu? Apa kamu berani mengatakan bahwa Ersa tidak memberikannya kepadamu? Atau apakah kau akan mengatakan bahwa itu adalah uang saku yang diberikan ayahmu?" Sejauh yang aku tahu, grup Romario tidak bisa lagi memberimu uang sebanyak itu untuk dibelanjakan. Kalau tidak, apa Pak Romario masih memberimu perlakuan khusus? Jika berita ini dirilis, kau pasti tahu apa akibatnya tanpa perlu aku beritahu, bukan? Omong-omong, aku memikirkan sebuah alasan untukmu. Kamu sudah menemukan pacar sekarang dan bisa dimaklumi kalau dia memberimu 10 miliar hanya untuk membuatmu senang. Sebelum Bima bisa melanjutkan, Sofia menyela dengan marah. "Itu omong kosong. Ayahku tidak memberiku uang itu dan aku juga tidak punya pacar." Di tengah kalimatnya, Sofia menghentikan dirinya sendiri dan wajahnya menjadi beberapa tingkat lebih putih. "Aku mengatakan hal yang salah." Sebuah seringai muncul di bibir Bima. "Karena kamu telah mengakui sendiri bahwa uang ini diberikan padamu oleh Ersa, maka sepertinya sudah jelas bahwa kamu benar-benar menjual Nona Tiara. Surya, bahkan kalau kau tidak menganggap mereka sebagai anakmu, kamu harus berhenti berusaha memanfaatkan mereka. Setidaknya, sebagai manusia, kamu harus memiliki harga diri. Bahkan aku ikut malu karena hal memalukan ini. Jujur saja, selain menyumbangkan dua, apalagi yang kau lakukan untuk mereka? Apa kau memenuhi tanggung jawabmu sebagai seorang ayah? Apa kau berhak meminta sesuatu pada Nona Tiara dan saudaranya? Jangan marah, karena aku hanya mengungkapkan kebenarannya." Dalam satu kesempatan, Bima menghadiknya dengan sebuah pidato panjang, dan hal itu mengubah raut wajah Surya menjadi masam. Namun itu membuat Bima semakin senang. Seseorang harus mengatakannya. Begitulah Surya tidak tahu malu, tidak becus mengelola perusahaannya, dan gagal mendidik anaknya. Dia bahkan kehilangan etika paling dasar sebagai manusia. Apa gunanya orang semacam itu terus hidup di dunia ini? Malu Surya benar-benar marah, namun tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membantah. Sementara itu Ambar adalah orang cerewet yang sangat-sangat. Meskipun pilih kasih melindungi putranya, karena sudah tua dia terlalu suka memanfaatkan usianya untuk keuntungan pribadi.
Dan ketika dia mendengar kritik Bima, gelombang kemarahan melanda dirinya. Sekelompok gelandangan tidak berguna. Mereka sudah datang ke tempat kami untuk menginjak-injak kami. Namun Surya masih bertingkah pengecut, memaksa seorang wanita tua sepertiku untuk maju. Segera dia membuka mulutnya dan menyentak. Kamu pikir kamu siapa menceramai putraku? Memang orang-orang yang serupa berkumpul bersama. Kamu sama sekali tidak punya sopan santun dan hanya menggonggong karena pengaruh tuanmu. Berani-beraninya kamu menyebabkan keributan di rumahku, menghina dan memukuli keluargaku seenaknya. Apa kau benar-benar meremehkanku? Meskipun Ambar pernah bertemu Bima sebelumnya dan mengetahui statusnya, dia sangat marah sehingga dia tidak peduli lagi tentang hal itu. Dalam sekejap kelicikan di dalam dirinya dan kepribadiannya yang kejam muncul. Pengawalku tidak bisa datang untuk menyelamatkan. Oke, aku bisa mengurus kedua lelaki sombong ini sendiri, pikirnya. Menyingsingkan lengan bajunya, dia menyiapkan diri untuk memberi pelajaran mereka. Meski begitu, Bima tetap tenang dan hanya menaikkan alisnya kepada Ambar. Namun gerakannya malah membuat Surya berkeringat dingin. Dengan tergesa-gesa dia menarik lengan baju Ambar. Bu, simpan saja kata-katamu untuk dirimu sendiri. Ibu tidak punya urusan di sini. Kembali ke kamarmu. Menyentak lengan bajunya dengan marah, dia membantah. Kenapa aku harus bersembunyi? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Katakan, apa kamu bisa mengubah sifat lemahmu itu? Kau sama sekali tidak memahami niat baikku. Mereka menginjak-injak kita di rumah kita sendiri. Tetapi kamu masih begitu patuh dan membutuhkanku untuk membelamu. Malu karena diceramai ibunya yang sudah tua, Surya berseru, jangan membuat keributan, Bu. Meskipun Bima tidak memiliki latar belakang seperti Niko, dia masih memiliki duka Niko dan tidak bisa dihina. Namun Ambar tidak mau mendengarkannya dan memaki dengan marah. Membuat keributan apanya? Bahkan kalau kamu bisa menerima dimarahi oleh siapapun, aku tidak bisa melakukan hal yang sama. Perkataannya membuat Bima tertawa frustasi. Memang benar, aku tidak berhak mencaci maki kalian semua. Tapi setidaknya, aku masih lebih hebat dibandingkan kalian semua. Ambar tersedak dan hendak membantah, namun Bima telah memutuskan untuk mengabaikan Ambar karena tidak ada yang ingin dikatakannya pada wanita tua yang cerewet itu. Menoleh ke arah Surya, dia berkata, juga ada yang ingin kukatakan padamu. Pak Niko sudah bilang bahwa Nona Tiara berada di bawah kuasanya. Dan ini akan menjadi pelajaran bagimu hari ini. Setelah ini, coba saja kalau kamu punya nyali untuk menyentuhnya. Seketika Surya mengerti apa yang dia maksud. Setelah jeda singkat, ekspresi Bima berubah tegas dan dia menambahkan, jika kamu melakukan sesuatu padanya, grup Romario tidak perlu ada lagi. Meninggalkan Surya yang sedang linglung, dia menundukkan kepalanya untuk melihat Pandu. Ayo pergi, aku akan membawamu ke rumah sakit. Dengan lemah Pandu mengangguk. Terima kasih, dia berkata dan membiarkan Bima membantunya keluar dari tempat itu. Setelah mereka pergi tanpa kendala dan masuk ke mobil, Bima melemparkan tatapan marah tepat ketika mereka duduk.
Kamu terlalu impulsif. Ada ribuan cara untuk menyelesaikan masalah semacam ini. Kenapa kamu harus pergi ke sana dan melakukan ini? Menahan rasa sakit, Pandu mengatupkan rahangnya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Tetapi bahkan jika aku tahu bahwa semuanya akan menjadi seperti ini, aku akan tetap melakukannya. Memang kenapa? Kalau dia memecahkan kepalaku, tidak ada yang boleh menyakiti adikku, khususnya keluarga Romario. Ketika Pandu menyebutkan keluarga Romario, rahangnya terkatup rapat karena dia begitu membenci orang-orang ini. Segala hal yang tadi Bima katakan tentang Surya adalah kebenaran. Meskipun keluarga Romario tidak membesarkan mereka setelah melahirkan mereka, setiap kali mereka menginginkan sesuatu, mereka akan pergi dan langsung merebutnya dari Pandu dan Tiara. Hal itu membuat mereka lebih menjijikan dibandingkan perampok. Namun setelah apa yang terjadi hari ini, dia menganggap bahwa keluarga Romario tidak akan berani mengambil resiko dengan mereka lagi. Sekali lagi Pandu berterima kasih kepada Bima. Terima kasih, sungguh, dan juga kepada Pak Niko. Bima menggelengkan kepalanya. Ini bukan masalah besar, tapi kepalamu tidak bisa pulih dalam semalam. Siapa yang tahu bagaimana perasaan kakakmu jika dia mengetahui hal ini? Segalanya baik-baik saja sebelum Tiara disebutkan. Setelah mendengar nama saudarinya disebut, Pandu mengenyit dan kehilangan semua keberanian yang dia miliki saat dia berada di kediaman Romario. Meskipun dia melakukan ini untuk membalaskan dendam Tiara, wanita itu seharusnya tidak pernah mengetahui hal ini. Kalau tidak, Tiara pasti akan menyalahkan dirinya sendiri begitu dia melihat luka Pandu. Dengan cemas, Pandu menarik lengan baju Bima. Pak Januar, tolong bantu aku dan jangan biarkan saudariku tahu. Bima tanpa sadar terkekeh. Sekarang kamu ketakutan, ha? Apa kamu pikir dia tidak akan mengetahui perbuatanmu jika aku tidak memberitahunya? Kamu pikir kakakmu melukai matanya dan bukan baunya? Kamu bisa membuat alasan. Tolong bantu aku menyembunyikan ini darinya. Dia akan mempercayai alasan itu. Pinta Pandu menatap Bima dengan penuh harap. Sementara mereka berbincang, mereka segera tiba di rumah sakit dan Bima membawanya untuk membalut lukanya. Setelah melihat lukanya, dokter itu menggerutu tanpa daya. Kenapa anak-anak muda sepertimu tidak bisa membicarakan berbagai hal dengan damai dan bukannya bertengkar karena perselisihan kecil? Kenapa kamu repot-repot datang ke rumah sakit? Merasa sedikit malu, Pandu tersenyum malu. Dokter, berapa lama ini akan pulih? Dokter memandangnya sepintas, melihat sosoknya yang rapi dan menyadari nada sopan yang Pandu gunakan saat bicara. Dokter itu memiliki kesan yang baik tentangnya, namun dia masih berbicara sedikit tegas. Ini akan memakan waktu yang cukup lama, dan kamu harus merawat cedera ini dengan baik. Meskipun hanya melukai kulit, itu bisa saja menyebabkan gegar otak jika tenaga yang digunakan lebih kuat. Apa sekarang kamu ketakutan setelah perkelahiannya berakhir? Menurutku, kamu tidak terlihat seperti anak nakal. Jadi lebih baik tetaplah tenang lain kali. Pandu menganggukkan kepalanya dengan cepat. Aku sudah mendapatkan pelajaranku sekarang.
Melihat Pandu telah kembali menjadi dirinya yang jinak dan bijaksana, Bima berpikir bahwa itu sedikit lucu. Ketika mereka selesai membalut luka dan dokter telah memberikan anjuran dan tindakan pencegahan, Bima membawa Pandu bersamanya untuk melapor pada Niko. Di bangsal Tiara masih terlelap dan Niko keluar dari kamar ketika dia melihat mereka kembali. Melihat perban di kepala Pandu, Niko tidak bisa menahan diri untuk tidak mengenyitkan kening. Apa yang terjadi? Sementara Pandu merasa malu dan tidak tahu harus mulai dari mana, Bima tidak memiliki beban pikiran dan menjelaskan. Hanya dalam beberapa kata, dia menceritakan apa yang terjadi di kediaman Romario. Niko mengerutkan alisnya, namun tidak menceramai Pandu tentang apapun. Meskipun dia telah bertindak impulsif, itu bisa dimengerti. Pandu bisa melakukan ini untuk saudara perempuannya, dan fakta bahwa dia tidak menyesal setelah terluka menunjukkan bahwa dia adalah seorang pejuang. Tidak hanya itu, hal ini juga menunjukkan bahwa dia bukanlah seseorang yang bersembunyi di belakang adiknya setiap kali sesuatu terjadi. Namun tetap saja, bahkan jika Niko bisa memahami apa yang Pandu pikirkan, dia tidak membenarkan tindakan Pandu. Dalam hal ini, pasangan saudari ini sangatlah mirip. Keduanya menginginkan yang terbaik untuk satu sama lain, namun tidak peduli dengan apa yang akan terjadi pada diri mereka sendiri dan konsekuensi yang akan mereka timbulkan. Tidak memedulikan konsekuensi dan hanya mementingkan emosi akan menjadikan mereka sebagai orang yang bodoh, dapat dengan mudah dimanipulasi orang lain. Kali ini, kamu baik-baik saja karena Bima bersamamu. Tetapi kusarankan agar kamu tidak tergesa-gesa dan berpikiran panjang jika sesuatu terjadi lain kali. Jika itu orang lain dan bukannya Surya, dan kamu bergegas ke sana untuk mencoba menyelesaikan masalah dengan kekerasan, kamu pasti akan berakhir di penjara, apapun alasanmu. Sebagai jawaban, Pandu mengangguk dan berkata, "Terima kasih Pak Niko. Aku mengerti." Kembali ke kediaman keluarga Romario, Ambar masih geram setelah Bima membawa pergi Pandu. "Aku benar-benar bingung ada masalah apa denganmu. Dia hanya bajingan bau. Kenapa kamu takut padanya? Dia tidak akan memakanmu atau semacamnya. Dan kamu membiarkan dia pergi begitu saja. Apa kamu benar-benar anakku? Tidak bisakah kamu sedikit lebih tangguh?" Pada saat itu, Surya sedikit kesal saat dia berkata, "Bu, Ibu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi berhentilah membuat masalah dengan campur tangan yang tidak diperlukan." Surya berpikir dilihat dari situasi di grup Romario sekarang, aku masih harus mengandalkan mereka berdua. Semua orang di rumah ini terus memberikanku masalah. Pada akhirnya, akulah yang terlibat dan harus menderita semua penghinaan itu juga. Begitu Ambar mendengarnya, dia dengan marah menyangkal, "Aku yang menyebabkan masalah. Iya, aku tidak tahu apa yang terjadi. Itu benar. Aku hanya menyebabkan masalah di sini. Baiklah, aku tidak akan mencampuri urusanmu mulai sekarang. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." Mereka datang ke depan pintu kita untuk mencaci maki kita, dan kalian tidak bergabung denganku untuk mengejar mereka. Kamu bahkan begitu masa bodoh tentang hal itu sekarang. Sementara itu, Surya sangat frustasi setelah mendengar perkataan Ambar. "Bu, Ibu tahu, aku tidak bermaksud seperti itu. Tapi kita benar-benar
tidak boleh menyinggung Pak Bima.